Oke, berikut untuk tata tertib selama webinar. Yang pertama, para peserta dipersilakan untuk memeriksa koneksi internet dan perangkat sebelum webinar dimulai. Lalu untuk mute Zoom selama webinar berlangsung pada perangkat. Lalu untuk menggunakan nama lengkap dan profil yang sesuai, tidak melakukan aktivitas yang mengganggu atau tidak pantas, memberikan umpan balik atau evaluasi webinar. Nanti untuk linknya akan kami kirimkan di kolom komentar. Lalu untuk penyelenggara berhak untuk menghapus atau memblokir peserta yang mana tidak memenuhi tata tertib. Lalu dengan ini peserta dianggap telah menyetujui tata tertib. Oke, sebelum masuk ke acara utama atau sesi pembahasan, izinkan saya untuk melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu dan berikan senyum terbaiknya. Untuk peserta yang berkendala, mungkin boleh em, memberikan respon jempol saja dengan mengklik tombol reaction. Oke, silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Sip, udah mulai pada on cam ya. Wih, Masya Allah. Oke, silakan teman-teman yang bisa on cam, siapa tahu ketemu jodoh di Zoom ini. Oh, ada yang terkendala ya untuk on cam, disable. Mungkin boleh dibantu untuk operator. Oh, sudah bisa. Ternyata sudah bisa. Mungkin boleh dicek kembali untuk yang belum bisa on cam. Oke, untuk yang on cam mungkin kita mulai aja ya untuk sesi dokumentasinya. Izin untuk mengambil gambar rekan-rekan. Oke, aba-aba 1, 2, 3. Oke, tahan, siap. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya 1, 2, 3. Sip, 1, 2, 3. Oke, izin untuk operator apakah dokumentasinya sudah selesai? Siap, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas bantuannya bagi rekan-rekan. Untuk selanjutnya, izin untuk memaparkan terkait biodata atau profil dari moderator kita pada acara webinar kali ini. Berikut adalah moderator kita pada acara webinar kali ini yang akan memandu acara webinar dari mulai hingga em, selesai dari sesi pemaparan materi, yaitu ada yang terhormat Bapak Bahana Irianta, STRT, selaku moderator sekaligus CEO dari Handal Studio.
dengan kemampuan dan kompetensi yang bergerak di bidang perancangan, mohon maaf, jalan dan jembatan khususnya, dan terbiasa untuk menggunakan Building Information Modeling ya, seperti yang ada tertera di layar. Lalu untuk pendidikan formal, Bapak Bahana Irianta menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bandung dengan jurusan D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Lalu untuk riwayat dari pengalaman kerja yang paling terbaru seperti yang ada pada layar. Oke, baik. Mungkin eh, sekian dari sesi pengenalan dari moderator yang akan memimpin webinar kita. Lalu izin untuk em, menyerahkan sesi-sesi selanjutnya kepada moderator kita, yaitu Bapak Bahana Irianta. Untuk waktu dan fasilitas, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Pembawa acara, Pak Gias, telah memberikan kesempatan untuk saya mengambil alih acara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian semua, selamat datang di webinar pertama Handal Studio di tahun 2025. Izinkan saya nanti akan memandu jalannya paparan dari pemateri muda kita. Di sini ada Teh Dea Ayu. Izinkan saya untuk melakukan share screen di sini. Baik, sudah terlihat. Bentar, saya ulangi. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya memulai mempersilakan pemateri kita hari ini untuk memberikan paparannya, izinkan kami untuk memperkenalkan kembali, mungkin dari Bapak Ibu ada yang baru mengikuti kegiatan webinar ini, yaitu tentang Handal Studio. Singkat saja Bapak Ibu, Handal Studio ini adalah komunitas yang kami buat untuk para civil engineer muda. Makanya Bapak Ibu mungkin di sini banyak yang lebih berpengalaman dari kami. Kami pun sadar kami butuh banyak pengalaman, tapi dengan kami mengadakan acara ini, harapannya kami bisa memupuk pengalaman dan nantinya ke depannya bisa menjadi engineer-engineer yang sangat andal untuk Indonesia dan infrastruktur khususnya. Nah, cara kami bermanfaat sebagai komunitas, Bapak Ibu, yang pertama kami fokus membagikan konten-konten edukasi yang serius dan menyenangkan. Jadi kami aktif di sosial media, baik itu Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, dan segala macamnya, dengan harapan memberikan edukasi khususnya di bidang infrastruktur atau jalan jembatan. Yang kedua, kami juga berusaha mengembangkan sumber daya agar percaya diri dan berkarya. Salah satunya adalah komunitas ini. Termasuk tadi Bapak pembawa acara itu adalah bagian dari potensi-potensi yang kami kembangkan sehingga nanti ke depannya rasa percaya diri untuk berkaryanya itu bisa muncul dan akan banyak karya-karya yang nanti diciptakan atau dibentuk oleh banyak engineer muda yang nanti berkumpul di Handal Studio. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kami juga membuka jasa atau perencanaan konstruksi jalan dan jembatan dan tentunya nanti menggunakan sistem yang progresif artinya mengikuti perkembangan zaman seperti menggunakan BIM atau BIM, AI dan segala macamnya. Nah, ini pengalaman singkat dari Handal. Jadi konten kami sudah banyak, alhamdulillah followersnya mungkin belum sebanyak artis-artis atau platform-platform yang ada di pemerintahan ya seperti Bina Marga atau seperti Balai, tapi alhamdulillah followers kami sudah cukup banyak utamanya di TikTok. Lalu secara akademi juga kami sudah memulai webinar seperti ini alhamdulillah sejak 2021 Bapak Ibu. Memang yang terbanyak ini ketika membahas geoteknik, tahun lalu juga kami membahas geoteknik dengan pematerian sama yaitu Teh Dea dan sangat banyak sekali alhamdulillah peminatnya. Selalu kami juga punya kursus-kursus pendek, video-video pendek dan juga e-book
yang kami buat sejak 2022. Lalu kami ada proyek-proyek informal. Definisi informal di sini adalah proyek-proyek freelance bisa dibilang. Jadi kami di sini karena punya tenaga-tenaga ahli muda yang memang masih bekerja di beberapa perusahaan dan ada juga yang fokus di Handal Studio, salah satunya Teh Dea ini. Tapi kami juga melayani jika memang ada bapak-bapak atau ibu-ibu dari eh, proyeknya atau dari perusahaan itu membutuhkan jasa konsultasi atau jasa perhitungan seperti yang tertera di gambar di layar. Nah, di sini jika memang Bapak Ibu butuh freelance muda atau tutor untuk belajar software, bisa hubungi admin Handal nanti. Nomornya akan tertera di kolom komentar. Baik, ini adalah sedikit gambaran juga terkait dengan webinar yang pernah dilaksanakan tahun lalu. Ada 3 webinar tentang struktur waktu itu, lalu tentang geoteknik, dan tentang BIM atau BIM. Nah, ini adalah daftar short course yang tahun 2024 kami laksanakan. Alhamdulillah ada 10 kursus pendek mulai dari struktur, geoteknik hingga BIM atau BIM. Ini juga ada private course yang datang pada kami, baik itu private course dari mahasiswa, dari perusahaan, proyek, menghubungi kami untuk bekerja sama menjalankan kursus secara private, baik itu B2B ataupun B2C. Ini adalah sedikit gambaran proyek yang pernah kami kerjakan. Review desain, lalu kami pernah dapat detail engineering design jembatan Changsin, yaitu jembatan di kawasan pabrik di daerah Changsin, di Karawang. Lalu kami pernah memodelkan BIM untuk kebutuhan quantity take off di Museum Muaro Jambi pada saat itu. Konsultan MK yang meminta kepada kami untuk melakukan perbandingan dengan perhitungan perencana. Lalu di sini kami juga pernah diminta untuk dibuatkan 3D metode kerja paparan awal proyek salah satu tol dan juga kami juga diminta memodelkan produksi dan sekaligus produksi gambar. Produksi gambar artinya mengeluarkan gambar seperti kalau di highway seperti plan profile, alignment layout, terus cross section dan itu kami kerjakan menggunakan tools yang paling update, yang paling cepat seperti BIM dan juga salah satunya juga produksi gambar kerja untuk proyek bandara. Yaitu kami waktu itu melakukannya juga di salah satu bandara. Nah, ini dokumentasi yang DED, jadi kami juga waktu itu survei langsung, terlibat dengan BBWS, seperti pada umumnya lah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pasti sudah lebih familiar. Di sini kami sudah coba membentuk pengalaman kami, seperti yang saya sebut di awal, agar kami bisa menjadi engineer yang andal, khususnya untuk infrastruktur di Indonesia. Nah, ini adalah link serbaguna yang Bapak Ibu bisa akses. Jadi kami sudah menyediakan seperti marketplace ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa coba belanja di sini, ngelihat recording short course yang kami jual. Dan jika Bapak Ibu tertarik bisa langsung check out saja gitu. Kalau bahasa di jualan-jualan ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan sertifikat dan join komunitas handal, silakan Bapak Ibu bisa mengisi feedback yang ada di kolom komentar nanti akan dikirim oleh admin. Nanti di situ kami akan produce untuk dijadikan e-sertifikat bukti bahwa Bapak Ibu menghadiri acara webinar ini. Dan semoga nanti sertifikatnya bisa bermanfaat untuk pendukung aktivitas Bapak Ibu. Baik, itu saja perkenalan singkat dari saya terkait Handal Studio. Saya selaku CEO Handal Studio. Di sini saya akan memperkenalkan pemateri hari ini, yaitu Teh Dea Ayu Maharani STMT. Beliau adalah mentor geoteknik di Handal, lalu juga engineer geoteknik di Handal, yang nanti akan membawakan materi tentang rekayasa tanah lunak untuk infrastruktur, teknologi, dan strategi terbarunya. Ini adalah pengalaman dari pemateri atau narasumber kita hari ini. Jadi seperti yang saya sebut bahwa Teh Dea ini adalah engineer geotek, mentor geotek, jadi kemampuan dan kompetensinya tentu yang seputar geoteknik. Tentu kalau dengar kata geoteknik pasti tidak lekat juga dari kata Plaxis ya Bapak Ibu, salah satu software yang memang kondang di Indonesia digunakan. Memang banyak developer lain, tapi sepengalaman saya itu paling sering didengar Plaxis ya, paling sering. Yang memang ada yang lain seperti GeoStudio, Groupile, Alpile, dan tentu yang paling basic juga harus tentu bisa
bagi teman-teman sipil yaitu AutoCAD. Pendidikannya alhamdulillah sudah S2, lalu sertifikasinya Geoteknik Muda, dan ini adalah pengalaman-pengalaman kerja yang dijalankan oleh Teh Dea. Jadi sudah cukup ya walaupun belum terlalu banyak karena masih muda, tapi dengan adanya pengalaman-pengalaman seperti ini, insya Allah nanti akan menjadi lebih banyak lagi ke depannya. Baik untuk Teh Dea, dengan hormat kami persilakan untuk membawakan materi. Halo Teh Dea. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kang Bahana. Ini saya langsung mulai ya. Ya, silakan Teh Dea. Apa ada kendala Teh? Sorry, ini ada salah share screen. Oke. Ya, sudah terlihat Teh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mau mengucap Alhamdulillah ya, karena kita semua dapat berkumpul meskipun secara online dalam webinar hari ini yang berjudul Rekayasa Tanah Lunak untuk Infrastruktur, Teknologi, dan Strategi Terbaru. Perkenalkan kembali, nama saya Dea Ayu Maharani sebagai penyusun materi webinar hari ini. Nah, acara webinar ini diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi kita bersama dalam menghadapi tantangan geoteknik, terutama di bidang pembangunan infrastruktur yang melibatkan tanah lunak. Nah, tanah lunak ini selama ini sering dianggap sebagai tantangan besar dalam dunia konstruksi. Nah, berikut ini adalah daftar isi atau list of content yang akan dibahas pada webinar hari ini. Nah, secara umum ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan secara umum. Kemudian yang kedua adalah saya akan menjabarkan sedikit definisi soft soil secara singkat. Lalu yang ketiga adalah geotechnical problems in soft soil, yaitu masalah-masalah yang kerap kali terjadi akibat tanah lunak. Kemudian yang keempat adalah beberapa alternatif soil improvement untuk menangani tanah lunak yang bermasalah. Dan terakhir juga akan saya tampilkan studi kasus terkait dengan analisis penanganan tanah lunak menggunakan software geoteknik yaitu Plaxis 2 dimensi. Nah, untuk pengenalan ada pertanyaan di nomor 1, apakah definisi dari tanah lunak? Nah, tanah kohesif yang terdiri dari sebagian besar butir-butir kecil seperti lempung dan lanau, dan dapat disebut sebagai tanah compressible layer atau tanah yang dapat terkompresi. Nah, tanah ini berpotensi mengalami penurunan konsolidasi tanah. Kemudian, poin kedua, pentingnya tanah lunak dalam rekayasa infrastruktur. Sifatnya yang mempengaruhi stabilitas, kekuatan, dan durabilitas konstruksi. Nah, pemahaman mengenai tanah lunak ini penting untuk memastikan desain dan pembangunan yang aman serta juga efisien. Lalu tanah lunak berpotensi mengalami penurunan konsolidasi dan menyebabkan ketidakstabilan pada tanah. Lalu tujuan dari rekayasa tanah lunak ini yang utama, rekayasa tanah lunak adalah untuk menciptakan kondisi tanah yang aman dan stabil untuk mendukung infrastruktur. Dengan pendekatan yang tepat,
Nah, tantangan geoteknik ini dapat diatasi, memungkinkan pembangunan yang efisien, berkelanjutan, dan minim resiko. Nah, secara spesifik, rekayasa tanah lunak bertujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah, mengurangi penurunan tanah, dan meningkatkan stabilitas lereng. Selanjutnya, soft soil atau tanah lunak ini memiliki klasifikasinya tersendiri. Saya akan menunjukkan salah satu klasifikasi tanah dengan sistem USCS. Seperti yang bisa kita lihat di tabel berikut ya. Pertama-tama, kita akan klasifikasikan sesuai dengan ukuran butiran tanah atau hasil uji grain size-nya. Yang dimaksud dengan di sini itu major divisions. Jadi kita klasifikasikan sesuai butir tanahnya terlebih dahulu, dan nantinya akan diklasifikasikan menjadi beberapa eh, grup jenis tanah dengan simbol yang bisa dilihat di tabel ini. Nah, untuk tanah kompresibel itu masuk ke jenis yang ML, CL, OH, CH, dan OL. Dan juga ada PIT di sini. Nah, simbol M ini diperuntukkan untuk tanah lanau, kemudian simbol C untuk tanah lempung, dan simbol O untuk organic soil. Nah, organic soil ini bisa dia clay, bisa juga lanau. Dan untuk simbol L, nah simbol yang di belakangnya itu, untuk liquid limit yang di bawah 50, dan untuk simbol H, itu untuk yang nilai liquid limitnya lebih dari 50. Nah, kita juga bisa pakai grafik. Nah, grafik ini untuk menentukan klasifikasi tanah lunak berdasarkan indeks plastisitas, PI, dan liquid limitnya, atau LL. Selanjutnya adalah menentukan konsistensi tanah kohesif sesuai dengan besarnya NSPT. Nah, bisa dilihat pada kolom yang di highlight kuning, nilai NSPT-nya. Di sini ada dua tabel korelasi yang umum digunakan. Nah, untuk kita bisa tahu konsistensi dan mencari berat isinya, kita bisa menggunakan tabel ini. Kemudian, dari karakteristik tanah compressible layer itu ada beberapa poin yang perlu di-highlight. Yang pertama itu, tanah lempung dengan besarnya nilai NSPT-nya itu di bawah 10, atau secara konsistensi itu very soft to medium clay. Lalu tanah lempung dengan besaran nilai konus QC kurang dari 20. Nah, ini dari hasil sondir. Lalu daya dukungnya rendah, kurang dari 1 kg per cm kubik per cm persegi. Lalu memiliki kuat geser dan koefisien permeabilitas yang kecil. Dan juga memiliki nilai indeks kompresi yang besar. Indeks kompresi ini biasa disebut nilai CV. Nah, untuk lempung itu, pada umumnya, untuk lempung yang normally consolidated itu besarnya CV 0,2 sampai 0,5. Di lebih dari 0,5 itu masuknya ke tanah lempung yang under consolidated. Kemudian dapat dilihat ya, untuk klasifikasi tanah lunak ini punya karakteristik yang umum. Pertama itu dia punya daya dukung rendah, lalu penurunannya besar dan lama, dan kemungkinan ada bangunan sekitar yang terganggu. Lalu geotechnical problems in subsoil. Nah, ada permasalahan apa saja pada tanah lunak? Nah, yang pertama itu eh, adanya low bearing capacity yang akan menimbulkan adanya bearing capacity failure atau kegagalan daya dukung. Yang kedua, akan adanya permasalahan penurunan atau settlement yang akan mengakibatkan adanya differential settlement, foundation failure, dan structural failure. Lalu yang ketiga, permasalahan pergerakan tanah lateral di lereng dan juga tanah yang tidak stabil di lereng timbunan maupun galian. Nah, dari ketidakstabilan lereng itu mengakibatkan adanya kegagalan timbunan dan kegagalan struktur di sekitarnya. Nah, ini permasalahan geoteknik pada tanah lunak yang pertama, yaitu low bearing capacity, nah, atau daya dukung rendah, di mana
kemampuan tanahnya itu tidak bisa menahan beban yang ada di atasnya. Jadi kemampuannya terbatas sehingga dia tidak dapat menopang beban Q ini secara aman dan akan terjadi kegagalan eh, yaitu failure surface ini atau bidang keruntuhan di dalam tanah. Nah, ini contoh dari kegagalan daya dukung pada bangunan. Terlihat adanya tanahnya turun dan berdeformasi kayak berguling. Lalu permasalahan yang kedua adanya penurunan tanah atau settlement yang mengakibatkan adanya perbedaan penurunan, lalu kegagalan pondasi, dan juga ada kegagalan struktur. Nah, biasanya terjadi tiga hal berikut. Yang pertama itu uniform settlement. Nah, ini kalau penurunannya itu seragam di seluruh sisi dari bangunan. Nah, umumnya tidak akan menimbulkan crack atau retakan di bangunan. Lalu yang kedua, yaitu tipping settlement. Nah, di sini dia ada beda penurunan, tapi tidak sampai merusak struktural atau tidak adanya retak. Jadi ini si strukturnya masih dapat memikul atau menahan dari adanya deformasi di tanah. Lalu yang terakhir, yaitu adanya differential settlement yang besar, lebih melampaui dari kemampuan struktur itu, sehingga terjadi retakan, nah, seperti yang digambar foto ini. Nah, contoh populer ya ini untuk permasalahan penurunan. Nah, adanya miring di Menara Pisa. Nah, Menara Pisa ini memiliki pondasi dangkal. Nah, dia pakai pondasi dangkal sekitar 3 meter di bawah permukaan tanah yang tidak cukup menahan struktur yang kira-kira tinggi dari menara ini adalah 55 meter. Nah, dapat dilihat di pelapisan tanah ini, tanah di bawah Menara Pisa terdiri dari lapisan tanah yang berbeda-beda atau heterogen. Bisa dilihat di gambar, pelapisannya ini punya tanah dasar adalah tanah lanau lempungan. Nah, dia berpotensi menjadi tanah kompresibel itu tadi. Nah, sebagian sisi menara lebih mudah terkompresi, sisi kanan, dibandingkan dengan lapisan di sisi lainnya, sehingga menyebabkan adanya perbedaan penurunan. Lalu permasalahan yang ketiga, adanya pergerakan tanah lateral atau ketidakstabilan lereng. Nah, biasanya terjadi di lereng timbunan maupun lereng galian. Hal ini menyebabkan kegagalan timbunan dan kegagalan struktur di sekitarnya. Berikut adalah ilustrasi kegagalan lereng. Bagian yang diarsir ini adalah tanah yang runtuh. Dia berotasi mengikuti garis slip surface atau garis keruntuhannya. Nah, sebagai contoh, bisa dilihat di foto berikut. Ini adalah foto sebuah timbunan ya. Kondisi top timbunannya terjadi keretakan. Nah, ini di bagian atas dari si keruntuhan itu. Lalu yang ke foto kedua adalah kondisi jalan existing di sekitar kaki timbunan. Nah, ini di bawahnya di kaki timbunan itu ada jalan existing. Nah, diakibatkan dari reruntuhan timbunan itu, terdoronglah jalan existing ini sehingga terjadi kerusakan juga. Kemudian apa saja soil improvement untuk tanah lunak? Ada beberapa macam ya. Ini salah saya menunjukkan 6 kategori. Yang kategori pertama itu ada penanganan dengan soil replacement, lalu vertical drain, lalu penanganan dengan struktural menggunakan tiang-tiang atau pondasi. Kemudian ada geotextile stabilitator, lalu ada soil mixing atau grooting, dan juga penanganan lainnya seperti timbunan ringan atau lightweight fills. Yang pertama, saya akan menunjukkan untuk penanganan replacement. Nah, diperuntukkan untuk lapisan tanah lunak yang tebalnya kurang lebih 2-3 meter. Dan di bawah lapisan tanah lunak itu sudah ditemui lapisan tanah dengan konsistensi yang stiff hingga hard. Nah, fungsi dari replacement ini menghilangkan lapisan tanah lunak dan tanah organik dan menggantinya dengan tanah timbunan yang lebih baik atau bisa common borophyll, granular, ataupun selected materials.
Selanjutnya adalah penanganan menggunakan vertical drain atau PVD, prefabricated vertical drain, atau juga dengan vakum preloading. Nah, yang pertama diperuntukkan untuk timbunan jalan, pembangunan tanggul, konstruksi dekat pantai, reklamasi, dan masih banyak lainnya. Kemudian fungsi dari penanganan ini untuk mempercepat proses konsolidasi dengan mengurangi panjang lintasan disipasi tegangan air yang berlebih dan meningkatkan stabilitas dengan menaikkan tegangan efektif tanah. Nah, berikut adalah tampak dari PVD itu sendiri ya. Secara konsep, PVD ini menggunakan seperti pita. Nah, ada dua bagian di pita itu, ada filter dan juga intinya. Kalau di filternya itu berfungsi untuk meloloskan air ke dalam pore, nah intinya, dan menahan tanah untuk masuk. Kemudian fungsi dari inti atau core-nya itu menyediakan pengaliran air arah memanjang, jadi dari lapisan tanah ke keluar dari lapisan tanah. Nah, secara konsep, PVD preloading ini mengkombinasikan pemasangan PVD atau vertical drain dan juga menggunakan beban preloading. Nah, preloading ini adalah pembebanan awal sebesar beban operasional yang akan nantinya diaplikasikan setelah masa konstruksi itu selesai. Nah, kalau di timbunan jalan itu, beban preloading biasanya include beban perkerasan jalan dan beban lalu lintas. Nah, preloading ini dipasang untuk mempercepat proses konsolidasi tanah. Selain dengan aplikasi beban preloading, pada vakum preloading ini dipasang pompa vakum. Dapat lihat di ilustrasi berikut. Nah, pompa vakum ini memberi tekanan vakum sebesar 1 atmosfer. Nah, ini atmospheric pressure atau sekitar 8 kPa. Sehingga proses konsolidasi akan menjadi lebih cepat. Kemudian berikut adalah grafik atau ilustrasi perbedaan penggunaan tanpa PVD dan menggunakan PVD. Kalau yang tanpa PVD itu yang warna cian ini, kita punya required settlement sekian, garis hitam. Tapi dengan tanpa PVD kita masih belum mencapai required settlement itu, sehingga kita perlu penanganan berupa PVD. Nah, di trial menggunakan PVD without surcharge atau PVD tanpa preloading, itu dia dapat ya penurunannya mencapai garis hitam. Namun waktunya masih eh, terlalu lama, sehingga dipakailah PVD with surcharge atau PVD dengan preloading, sehingga waktunya menjadi lebih singkat gitu, yang garis merah. Required settlement-nya tercapai dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian construction untuk vacuum preloading itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu adalah pemasangan geotextile. Nah, biasanya yang dipakailah geotextile separator untuk memisahkan material tanah dasar dan juga timbunan granular. Yang kedua adalah timbunan pasir atau timbunan granular di atas geotextile itu tadi sebagai platform untuk pemasangan PVD nantinya. Lalu yang ketiga adalah tahap pemasangan PVD. Yang ketiga adalah pemasangan PVD, lalu yang keempat pemasangan PHD. Lalu tahap selanjutnya adalah yang kelima, memasang geomembran. Nah, geomembran ini kedap air, kedap udara, sehingga saat kita beri tekanan 1 atmosfer itu akan mempercepat penurunan itu tadi. Lalu yang keenam, pemasangan instrumentasi penurunan tanah yang akan dibahas setelah slide ini. Lalu yang ketujuh adalah proses vakum. Yang kedelapan yaitu backfilling saat eh, vakum juga masih berjalan, dilakukan penimbunan dan juga preloading. Nah, untuk tahap penanganan ini itu perlu dipasangnya instrumentasi geoteknik. Nah, instrumentasi ini harus terpasang sebelum proses pembebanan berlangsung atau sebelum proses penimbunan. Ada 3 yang umum dipakai itu settlement plate. Settlement plate itu instrumen untuk memonitor penurunan tanah yang terjadi selama preloading atau pra-pembebanan. Kemudian ada piezometer, instrumen untuk mengetahui besarnya tekanan air pori. Lalu inclinometer biasanya dipasang di ujung kaki timbunan. Nah, instrumen ini untuk mengetahui besarnya pergerakan lateral tanah yang terjadi selama proses pembebanan berlangsung.
Selanjutnya adalah penanganan menggunakan pile. Yang pertama adalah pile embankment. Nah, ini ilustrasi untuk pile embankment. Diperuntukkan untuk lapisan tanah kompresibel yang tebal, lebih dari 3 meter. Dan pile embankment ini baik untuk timbunan jalan agar terhindar dari perbedaan penurunan. Nah, ujung tiang sebaiknya sudah mencapai tanah keras atau mencapai daya dukung aksial yang dibutuhkan. Lalu fungsi dari penanganan ini untuk mengurangi adanya potensi penurunan pada tanah lunak dan menambah daya dukung tanah dasar sehingga diperoleh stabilitas timbunan yang baik. Nah, komponen utama dari pile embankment ini yaitu adalah tiang pancang. Tiang pancang ini dapat berupa beton maupun baja dan dipasang hingga mencapai kedalaman bedrock atau tanah keras. Lalu dipasang palkep kecil di atasnya, di top tiang pancangnya. Dan sebelum timbunan akan ada lapisan platform. Ini. Platform ini terdiri dari geosintetik dan material pasir atau granular. Platform ini berfungsi untuk mendistribusikan beban secara merata ke setiap tiang-tiang pancang di bawahnya. Lalu selanjutnya ada bambu pile mattress atau matras tiang bambu. Nah, peruntukannya untuk lapisan tanah kompresibel yang tidak lebih dari 5 meter. Baik untuk tanah timbunan atau tanggul yang tidak terlalu tinggi, dan panjang tiangnya ini hanya mencapai 6 meter, maksimal 6 meter, dan tidak dapat menembus tanah keras yang besar QC-nya atau tahanan konusnya itu lebih dari 40 kg per cm persegi. Dan fungsi dari matras tiang bambu ini untuk menambah daya dukung tanah dasar, sehingga stabilitas timbunan menjadi lebih baik, dan juga penggunaan tiang bambu ini akan tetap, yang perlu disclaimer-nya itu adalah akan tetap terjadi penurunan. Nah, konsep dari matras tiang bambu melibatkan penggunaan bambu yang disusun seperti matras dan tiang. Nah, dari konsep ini untuk memperkuat daya dukung tanah lunak di bawah timbunan maupun di bawah struktur. Matras tiang bambu ini memanfaatkan sifat dari bambu yang ringan, kuat, dan mudah diperoleh. Sehingga penanganan ini bisa menjadi salah satu solusi yang ramah lingkungan untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya adalah geotekstil. Geotekstil ini banyak sekali macamnya ya. Dalam konteks rekayasa tanah lunak, geotekstil ini bukan menjadi sistem soil improvement, melainkan sebagai elemen perkuatan untuk pemisah, penyaring, maupun sistem drainase. Nah, berikut ada beberapa macam. Yang pertama adalah geotekstil non-woven, dibuat dengan serat yang menyatu, biasanya dipakai untuk separator dan filtrasi karena memiliki porositas yang tinggi. Lalu yang kedua adalah geotekstil woven, seratnya ditenun dan membentuk struktur yang mirip dengan kain tenun. Kebanyakan dipakai untuk stabilitator tanah, timbunan, karena kuat tariknya dia itu tinggi. Lalu yang ketiga ada geomembran. Nah, geomembran ini materialnya sintetis dan kedap air. Fungsi utamanya sebagai waterproof barrier untuk kolam maupun sistem drainase. Nah, ini sering sekali pakai untuk sistem drainase karena dia kedap air. Yang ketiga ada geogrid yang berbentuknya itu seperti grid atau kotak-kotak. Umumnya digunakan untuk eh, perkuatan tanah timbunan, dan geogrid ini punya kuat tarik yang tinggi juga. Nah, konsepnya itu nanti agregat-agregat tanah akan terkunci di lubang-lubang geogrid ini dan menciptakan sistem yang mengunci sehingga akan meningkatkan kestabilitas tanah. Lalu yang terakhir ada teknologi baru yaitu geosel, dibentuk dari lembaran-lembaran sintetis 3 dimensi yang bentuknya itu seperti honeycomb atau sarang lebah. Konsepnya itu adalah saat geosel ini terisi dengan material granular maupun tanah, akan tercipta sistem yang kaku dan stabil. Saya akan membahas tentang geotextile woven. Ya. Peruntukannya itu ada banyak untuk geotextile woven ini. Bisa dilihat untuk
konstruksi jalan, lalu untuk perkuatan, lalu slope and wall reinforcement, perkuatan lereng, lalu ada yang pile embankment tadi kan pakai geotextile, lalu ada reklamasi dan masih banyak lainnya. Nah, fungsi dari geotextile woven ini ada 3 ya. Fungsi umumnya yaitu untuk separation. Oh, sorry, kelewat. Tadi geotextile, betul. Geotextile woven. Ada 3 fungsi utama yaitu separation untuk pemisahan material, memisahkan material tanah dasar dan timbunan. Lalu ada perkuatan atau reinforcement, ini menambah stabilitas timbunan. Yang ketiga ada filtration atau untuk penyaringan, sehingga air masih bisa lewat. Lalu yang kedua adalah geotextile non-woven. Di peruntukan itu masih kurang lebih sama dengan geotextile woven untuk konstruksi jalan dan lain-lain. Namun ada perbedaan fungsi untuk geotextile non-woven, eh, bisa untuk separation, filtration, lalu protection, dan juga untuk drainase, karena dia itu masih lewat eh, porositasnya itu lebih tinggi dibanding dengan geotextile woven. Selanjutnya adalah penanganan jet grouting. Nah, jet grouting ini digunakan untuk area tanah lunak atau tanah dasar yang bermasalah. Digunakan untuk stabilisasi tanah yang punya daya dukung yang kurang memadai atau daya dukung itu rendah, lalu dapat dikerjakan di lahan yang terkendala oleh bangunan-bangunan existing. Dapat dilakukan pada proyek perbaikan tanah yang lebih kecil atau butuh di tempat yang presisi. Penyokong pondasi existing, untuk stabilisasi lereng bisa, untuk penanganan rembesan air tanah juga bisa, dan dapat meningkatkan sifat-sifat fisik maupun mekanik tanah dasar dan memperkecil permeabilitasnya. Dan fungsi dari penanganan jet grouting ini untuk menghasilkan pencampuran tanah dan semen di tempat secara in situ, lalu kecepatan penetrasi yang tinggi dari alat jet grouting ini mampu merusak susunan dari matriks butiran tanah dan menghasilkan pencampuran pasta semen dengan butiran tanah membentuk soilcrete atau beton tanah. Nah, ini ilustrasinya untuk jet grouting. Metode pelaksanaannya itu pemboran tanah sampai ke dalam rencana menggunakan alat jet grouting, lalu penghancuran matriks tanah dengan menyemprotkan air atau suspensi semen dengan atau tanpa tambahan udara dengan pompa bertekanan tinggi 300 sampai 600 bar. Lalu fase terakhir pencampuran butiran tanah dengan pasta semen dan membuat massa semennya tanah itu homogen. Jadi dicampur butiran tanah dan semen. Kemudian ada yang namanya deep soil mixing. Digunakan untuk area tanah lunak, lanau ataupun pasir lepas bisa. Lalu digunakan untuk stabilisasi tanah yang memiliki daya dukung rendah. Dapat dikerjakan untuk proyek berskala besar yang tidak mengalami kendala akses dan membutuhkan komposisi tanah yang lebih seragam di area yang lebih luas untuk tanggul, untuk jalan, dan lain-lain. Dapat meningkatkan sifat fisik maupun mekanik tanah dasar dan memperkecil permeabilitasnya. Fungsi dari DSM ini yaitu pencampuran tanah in situ secara mekanis dengan bahan pengikat untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanisnya. Menggunakan alat pencampur yang dimasukkan ke dalam tanah, yaitu berupa auger, diputar dan ditarik secara bertahap sehingga terbentuk kolom atau dinding tanah. Nah, metodenya adalah mengebor tanah dengan auger hingga kedalaman yang diinginkan, lalu menghentikan pengeboran dan mengangkat auger secara perlahan, menyuntikkan pengikat semen ke dalam tanah dengan tekanan tinggi saat auger diputar dan ditarik ke atas secara perlahan, sehingga terbentuk kolom soil mix atau kolom campuran tanah dan semen. Selanjutnya adalah eh, stabilisasi tanah yang baru dengan alternatif geofoam atau mortar busa. Nah, mortar busa ini adalah sebagai alternatif pengganti timbunan tanah karena dia lebih ringan, mudah dipasang, dan tidak memerlukan waktu lama untuk pengeringannya. Dapat diaplikasikan pada area timbunan
yang memiliki tanah dasar lunak dan membutuhkan stabilitas dan daya dukung yang tinggi. Fungsi dari mortar busa ini sebagai bahan konstruksi yang berbahan busa polistirena yang memiliki kekuatan dan kepadatan yang tinggi, mengurangi beban struktural dan dapat menjadi lapisan penopang di bawah perkerasan jalan. Lalu mengurangi penggunaan tanah secara berkala serta mengurangi dampak negatif pada lingkungan seperti erosi tanah. Namun ada yang perlu disclaimer dari penanganan atau alternatif timbunan mortar busa ini untuk di daerah yang punya muka air banjir yang tinggi. Sebaiknya ditambahkan dengan penaikan elevasi terlebih dahulu, bisa menggunakan tanah atau menggunakan konkrit, baru dipasang mortar busa ini. Selanjutnya adalah saya akan menunjukkan studi kasus, analisis stabilitas dan penurunan konsolidasi beserta dengan alternatif perbaikan tanahnya. Ini saya menggunakan bantuan software Plaxis 2 dimensi untuk analisanya. Di sini ada data-data tanah, ada dua bor. Ini sebagai contoh ya di satu zonasi STA 4 sampai 4500 sampai 4800 di salah satu proyek jalan tol di Indonesia. Ada dua data tanah menunjukkan di sini tanah compressible layer itu sangat dalam. Ya, bisa dilihat di bor RTA BH17 sampai kedalaman 22 dia masih tanah compressible layer. Lalu untuk di bor yang sebelahnya atau BH17 PVD itu tanah compressible layer-nya mencapai kedalaman 22 juga. Selanjutnya untuk data-data teknisnya, dia punya range timbunannya itu 10 meter. Lalu compressible layer-nya itu tadi 22 meter dibagi tanah very soft clay-nya 4 meter, lalu tanah medium clay-nya 18 meter. Jadi totalnya 22. Nah, nantinya akan dianalisis dengan beberapa penanganan berikut. Yang pertama, dianalisis tanpa penanganan, lalu replacement 3 meter. Nanti saya tunjukin juga menggunakan PVD preloading. Output yang perlu diperhatikan dari analisis ini adalah bisa dilihat di kolom berikut, yaitu besarnya penurunan konsolidasi total, lalu penurunan konsolidasi saat konstruksi perkerasan, dan juga menghitung besarnya penurunan konsolidasi sisa di masa operasional. Dan besarnya faktor keamanan stabilitas untuk timbunan kondisi layan dan kondisi gempa. Berikut adalah pemodelan di Plaxis 2 dimensi untuk yang analisis tanpa penanganan. Nah, dengan pelapisan tanah sebagai berikut. Nah, ini di tabelnya di bawah ini saya menggunakan drainage type undrain A ya karena dia itu tanahnya lempung, mostly lempung, dan di kedalaman 0 sampai 22 itu dia soft soil, jadi saya pakai material modelnya soft soil di sini. Diperoleh nilai FK statik atau faktor keamanan layannya sebesar 1,024. Nah, ini tidak memenuhi dari kriteria desain SNI Geoteknik, di mana batasnya itu 1,5 untuk statik dan 1,1 untuk gempa. Sehingga perlu dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan juga besarnya penurunan, kalau tanpa penanganan itu, penurunan totalnya sebesar 2,4 meter. Kemudian saya pakai penanganan, saya trial dengan replacement 3 meter. Nah, tanah lunak tadi digali, kemudian diganti materialnya dengan common borofill di sini setebal 3 meter di bawah timbunan tanahnya. Diperoleh besarnya faktor keamanan layan 1,366 dan faktor keamanan kondisi gempanya 1,003. Nah, ini masih belum memenuhi kriteria desain. Penurunan juga masih besar ya di sini. Sehingga saya coba trial lagi dengan penanganan menggunakan preloading atau beban prapembebanan. Nah, besarnya preloading ini adalah total dari beban operasional yang nanti akan diaplikasikan ke timbunan, yaitu beban perkerasan ditambah dengan beban lalu lintas.
Diperoleh besarnya FK-nya itu 1,26 untuk statik dan FK gempanya 1,007 masih belum memenuhi. Dan untuk besarnya penurunan itu eh, masih sama, namun dia waktunya lebih berlangsung lebih cepat. Kemudian saya trial lagi dengan PVD preloading. Jadi mengkombinasikan PVD dengan beban prapembebanan preloading. Diperoleh besarnya FK statiknya memenuhi 1,515 dan FK gempanya 1,003. Nah, berikut adalah grafik dari penurunannya. Waktu penurunan totalnya 36 hari, ya sangat cepat karena dia pakai PVD dan preloading. Lalu besarnya penurunannya itu sebesar 1 meter. Lalu kita input ke matriks ini, matriks penanganan, dan kita cek berdasarkan kriteria desain apakah oke analisisnya atau tidak. Dapat dilihat kalau di tanpa penanganan itu besarnya penurunan konsolidasi sisa di masa operasional itu sebesar 0,462. Sedangkan kriteria desainnya itu penurunan sisa harus lebih kecil dari 0,1 meter. Dan untuk FK-nya itu juga tidak memenuhi. Ini kalau merah tidak memenuhi. Lalu untuk penanganan lainnya seperti replacement 3 meter, preloading, replacement 3 meter preloading, dan dengan PVD saja juga tidak mampu ya, kriteria desainnya tidak terpenuhi. Lalu dengan penanganan yang terakhir atau PVD tambah preloading, itu secara eh, faktor keamanan dan juga penurunan sisanya masih memenuhi kriteria desain penurunan dan timbunan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Materinya saya cukupkan sampai di sini dan saya kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Teh Dea atas paparannya yang luar biasa terkait dengan rekayasa tanah lunak ini. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan kami buka untuk 3 orang penanya pertama. Di satu sesi yang pertama ini bisa langsung raise hand saja. Bapak admin bisa dibantu nanti ya. Ada berapa orang yang raise hand untuk bertanya. Nanti diberi akses untuk berbicara atau di unmute. Lalu Bapak Ibu, tak lupa saya mengingatkan untuk mengisi form absensi dan saran evaluasi terkait kegiatan webinar kami hari ini terdapat di kolom komentar. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa melalui kolom komentar atau jika ingin berbicara secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu untuk nanti diberikan akses untuk berbicara. Dipersilakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Nanti juga informasi bahwa webinar ini akan kami share di YouTube Bapak Ibu. Jadi nanti setelah selesai kami akan melakukan upload di YouTube Handal Studio. Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya nanti. Baik, silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Bisa ajukan di kolom komentar pertanyaannya. Baik, sudah ada pertanyaan pertama. Tadi ya, izin saya bacakan. Izin bertanya, Bu. Untuk penanganan khusus, untuk penanganan khususnya seperti tanah gambut, penanganannya itu lebih direkomendasikan menggunakan apa ya? Untuk konstruksi jalan maupun bangunan. Terima kasih, Bu. Silakan Teh Dea, mungkin bisa di sharing pengalamannya jika ada. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya.
Kalau kita bertemu dengan tanah gambut itu yang paling bagus adalah dengan membuang tanah gambutnya ya, karena tanah gambut itu adalah material organik dari pelapukan-pelapukan makhluk hidup, bisa tumbuhan, bisa juga hewan-hewan. Nah, si tanah gambut ini punya permeabilitas yang sangat tinggi, lalu kadar airnya itu sangat tinggi, beda dengan tanah, sehingga walaupun kita eh, beri penanganan untuk mengeluarkan kandungan airnya, itu nanti si sisa bekas material organiknya itu menjadi sangat sedikit sehingga mostly si tanahnya itu hilang ya karena isinya kebanyakan air. Sehingga lebih baik kita hilangkan saja atau dilakukan replacement sedalam tanah gambut tersebut. Lalu kalau misalnya tanah gambutnya sangat tebal, kalau mau bikin timbunan jalan itu baiknya pakai pile embankment, yaitu pakai tiang pancang, bisa eh, jadi si tebal tanah gambutnya itu dijadikan freestanding ketinggiannya, lalu kita cari kedalaman yang cukup untuk menahan tiang yang freestanding itu tadi. Seperti itu. Oke, Jadi terima bisa kasih Teh Dea. PVD ya. Ya, Fede ya. Oke, terima kasih Teh Dea untuk jawabannya. Bagaimana untuk Pak Hafiz? Apakah sudah terjawab? Oke, nanti bisa ditanggapi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu di sesi pertama ini. Izin bertanya untuk pelapisan tanah pada plaksis, apakah itu berdasarkan nilai SPT? Untuk pelapisan tanah di Plaksis itu ya berdasarkan nilai SPT, bisa juga pakai nilai hasil sondir. Dan untuk parameter lainnya tentu dari hasil laboratorium parameter-parameternya. Oke, siap. Terima kasih Teh Dea. Ini ada yang raise hand. Bisa kita utamakan terlebih dahulu ya di sesi pertama. Untuk Bapak atau Ibu Rukaya Ahmad, silakan saya berikan akses untuk berbicara. Oke, selamat siang ya, karena di Mataram, Nusa Tenggara Barat udah mulai siang, jam 11. Gini Baik. Mas, mungkin saya background saya, S1 saya memang teknik geologi, S2 saya teknik sipil. Kan saya lihat itu kan kalau kita berbicara tentang rekayasa geoteknik ya, lebih banyak sekali sih saya juga pernah project mengenai itu. Dan kemarin sempat saya membuat suatu kayak rekayasa geoteknik pada proyek Bali. Kita tahu lah, di Bali itu memiliki litologi gamping sepanjang pantai kan dia gamping semua ya Mas ya, Mbak. Ya. Eh, ini yang saya mau nanyakan karena di pinggir-pinggir pantainya kan dia kan konstruksi kayak bangunan ataupun cottage atau villa ya. Kita tahulah bahwa gamping itu kan batuan yang cepat larut kalau kena air, sehingga gimana solusinya kita ataupun yang saya mau tanyakan yang bagus untuk rekayasa geotekniknya untuk abrasi untuk tidak mengenai ataupun bias air laut itu ke tebing-tebing gamping itu gitu. Apakah bagus pakai geogrid? Karena saya lihat di sana itu dia menggunakan geogrid atau mortar mortar busa ya apa itu tadi gitu. Mana yang menurut narasumber tadi yang lebih baik lah, yang lebih bagus lah untuk menangani kayak kasus kayak model begitu. Itu aja sih, cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan dari Teh Dea bisa menjawab. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Nah, untuk lereng batuan ya, itu masuk ke lereng batuan, tidak cocok untuk pakai mortar busa. Nah, mortar busa ini sebenarnya adalah alternatif timbunan. Bentuknya itu seperti balok-balok yang disusun, seperti menyusun Tetris. Kalau contohnya itu bisa, kalau di Bandung itu
timbunan pendekat jembatan Nurtanio. Nah, itu pakai timbunan ringan, tapi dia yang core in situ. Materialnya itu sangat ringan, lebih ringan dari berat isi air, sehingga kalau dipakai di pantai itu tidak mungkin karena bisa aja hanyut gitu ya mortar busanya. Lalu kalau pakai geogrid, geogrid itu biasanya dipakai juga di lereng galian, namun galian tanah, bukan galian batuan. Nah, kalau batuan itu lebih baik menggunakan facing. Kalau dia tidak mau kontak langsung dengan air, digunakan facing, bisa pakai shortcrete atau menggunakan shortcrete dan revetment biasanya digabung. Jadi kalau masih ada space ke depan bangunannya, dipasang revetment sepanjang pantai yang ada bangunannya sebagai kayak penghalang dengan air laut itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Teh Dea untuk jawabannya. Izin karena Ibu tadi resen secara langsung, mungkin Ibu boleh menanggapi Bu, kalau misalkan ada yang mau ditanggapi. Gini, Bu, narasumber. Ya sih, sebenarnya kan yang sekarang yang sulit memang karena saya memang bidangnya geoteknik, alhamdulillah. eh, Sulitnya kita itu pada saat kita membuat suatu assessment ataupun eh, harus menggunakan rekayasa geoteknik apa gitu. Oke, saya agak udah mulai ini karena biasa sih di kayak di lereng-lereng itu kan pada saat kita juga untuk apakah juga nanti itu kan kita harus mikir juga untuk nilai FK-nya ya, Bu ya. Ya, Itu yang harus kita memang kan, tapi realita yang terjadi juga kita tahulah yang kayak villa-villa di Bali kan tidak sesuai dengan nilai FK-nya kan, ya bangun lah gitu. Karena mungkin kan dari segi itunya kan bisnis dan lain-lain. Mungkin nanti lebih ke terarahnya kita kasih assessment tentang rekayasa ya harus model kayak begitu. Apakah nanti lagi kita berbicara tentang litologinya juga ya kan ya Bu ya, litologi di lokasi tersebut. Misalkan kita tahulah gamping itu kayak model gimana, terus nanti pada saat juga kita menggunakan kayak SPT juga biasa kita untuk tahu kedalaman litologinya itu dia terkandung litologi apanya gitu, yang kita harus memang memahami litologi di sekitar itu ya Bu ya. Itu aja betul. sih. Saya cukup ya lah, makasih banyak atas sharing knowledge-nya lah, sama-sama belajar karena kita juga di bidang yang geotek yang ya lumayan rumit lah sekarang Ya, Bu ya. Oke deh, makasih Bu sama. Ya, Dea. terima kasih Ibu. Eh, Silakan Teh ditanggapi. Nah, untuk litologi itu tadi ya, kalau untuk menganalisis bangunan di lereng batuan perlu dilakukan asesmen dengan analisa geoteknik sih wajib sebetulnya. Kalau misalnya banyak oknum yang tidak melakukan asesmen itu dengan hanya melihat bangunan yang sebelumnya atau bangunan di sekitarnya itu aman, kan biasanya gitu ya, melihat bangunan yang existing aja bisa kok terbangun. Jadi kalau misalnya saya bikin bangunan baru di tempat yang sama mungkin akan aman-aman aja, nggak perlu dianalisis. Tapi dari hal itu ya tetap harus dianalisis sih, karena kan beda-beda ya kondisi bangunan itu. Bisa saja dari pembebanannya beda, lalu eh, dalam 10 meter tanah aja tuh bisa beda gitu ya pelapisannya. Apalagi batuan. Batuan kan perlu dilakukan pemboran geologi, kemudian kita tahu ada batuan apa saja eh, di lokasi itu, apalagi melakukan galian itu wajib banget untuk dilakukan asesmen secara stabilitas dan juga secara geologi seperti itu. Siap Teh Dea. Terima kasih atas diskusinya. Memang betul ya, geoteknik ini bidang ilmu yang memang menarik. Jadi Handal Studio juga kalau mengadakan webinar Ibu dan juga short course dari tahun lalu sama pematerinya Teh Dea juga itu
Alhamdulillah ramai seperti hari ini. Di atas 50, 60, 70 orang Alhamdulillah. Short course-nya juga begitu, pelatihannya, private-nya juga begitu, karena memang kami lihat banyak yang ingin belajar tentang ilmu geoteknik ini lebih dalam, seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Kaya Ahmad. Lalu di sini saya lihat sebenarnya ada yang ngasih emoji X ya, atau mungkin salah gitu, atas nama Echa. Kalau memang mau bertanya secara langsung, mungkin bisa diganti raise hand ya, gitu. Atau mungkin kepencet, bisa coba dicek saja atas nama Echa di sini. Baik, sambil menunggu mungkin ada yang bertanya secara langsung lagi, raise hand. Izin saya buka sesi kedua, pertanyaan. Nah, di sini ada yang raise hand ya. Kami akan utamakan terlebih dahulu. Yang raise hand itu silakan bertanya dan boleh menanggapi sekali nanti ya, seperti tadi Bu Rukaya Ahmad. Namun izin nanti sebelum saya lanjut, mempersilakan Pak Al-Fahmi ya untuk bertanya. Saya menginfokan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mensupport Handal Studio, bisa menggunakan link di layar, atau bisa nanti dibantu oleh admin untuk di-share linknya untuk mensupport kami di kegiatan gratis hari ini. Baik, selanjutnya kita langsung persilakan Pak Alfahmi Gustaf ya, Bapak atau Ibu Alfahmi Gustaf. Eh, ini saya beri akses untuk bertanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Mas Bahana dan juga Dedea ya untuk mempersilahkan saya untuk bertanya pada hari ini untuk webinar pada hari ini ya. Yang ingin saya tanyakan Dedea terkait geoteknik. Karena kan mungkin selama saya mengerjakan di proyek jalan tol ya, itu eh, saya tuh menemukan beberapa masalah gitu teh. Itu yang paling sering saya temukan di jalan tol adalah masalah kelongsoran dan identik dengan yang namanya tanah lemu bermasalah ya, atau yang biasa disebut dengan tanah klekshal gitu. Nah, ini mungkin memang menurut saya sih, saya sebagai yang mungkin dulu pernah kuliah juga di mata kuliah geotek ya, dan memang baru menemukan karakteristik tanah yang seperti ini itu ternyata pada saat di proyek gitu. Jadi saya mungkin masih agak awam lah dengan sebutan tanah klesir itu teh. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait dengan pengujian soal investigasi ya teh. Kan kita kan biasanya kan kalau untuk menentukan karakteristik tanah itu kan melakukan yang namanya soil investigasi ya, dan dengan cara NSPT. Nah, itu kalau dari hasil NSPT itu kan nanti kan keluar tuh deskripsi tanah-tanah yang di tiap-tiap pedalaman yang sudah dilakukan pengujian, yang sudah dilakukan pengoboran tuh ada apa aja seperti itu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kalau dari hasil soal investigasi ini, apakah kita bisa eh, langsung mengetahui kalau misalkan tanah yang kita ambil sampelnya itu, atau misalkan di dalam forbox ya teh itu bisa disebut dengan tanah klesnya itu dengan ciri-ciri yang seperti apa ya kira-kira? Kalau melihat secara langsungnya gitu. Ini di luar dari hasil mungkin kayak pengujian eksatria atau mungkin pengujian select durability ya. Karena jujur saya selama ini eh, selama saya proyek itu ketika ditanya dari eksternal gitu ya, ini tanahnya termasuk apa nah termasuk tanah klasik atau bukan? Nah itu saya masih belum bisa menjawabnya gitu teh. Nah, apakah mungkin dari hasil NSPT itu bisa memperlihatkan atau harus ada seperti treatment atau pengujian seperti apa lagi yang bisa menentukan kalau tanah yang kita ambil tuh merupakan tanah klesal gitu. Mungkin itu apa pertanyaan dari saya. Terima kasih, Teh, Kang Bahana. Oke, siap. Terima kasih Pak Al-Fahmi atas pertanyaannya. Silakan Teh Dea untuk menjawab. Baik, kalau kita mau ngecek ada indikasi klesya atau enggak di daerah yang lagi kita kaji gitu ya, saya bisa nih share screen. Saya lagi ngerjain juga yang ada potensi klesya itu. Sorry ya, ini share screen Kate. Muncul nggak? Bentar.
Ya, Nah, muncul. pertama itu Baik. kalau kita mau cek, kita cek dulu koordinat lokasi proyek kita. Diplotkan di ini namanya adalah peta potensi batu lempung bermasalah. Nah, bisa cari ya di Google berupa PDF di seluruh lokasi di Indonesia dan kita plotkan titik proyek kita ini. Saya di sini ya. Kalau dilihat dari lokasinya yang hijau ini artinya dia potensi ada tanah clay shale atau lempung bermasalah. Nah, ini bisa jadi kajian pertama dengan menggunakan data sekunder. Kemudian yang kedua menggunakan data eh, primer itu tadi dari uji bor, lalu dari core box. Nah, ini saya contohkan satu core box yang ada clay shell-nya. Bentar ya. Hmm, hmm, bentar ya. Muncul belum? Nah, ini contoh Sudah, saya sudah. ada bor dalam ya. Di bor dalam itu bisa dilihat di core box-nya itu lebih ke tanah pasiran. Kalau bisa dilihat dia berbutir. Sedangkan clay shell itu kan dia berserpih, berwarna abu-abu kehitaman berserpih. Nah, itu ciri-ciri clay shell kalau kita lihat di core box. Nah, di sini tidak terlihat ya indikasinya. Lalu dicek lagi ke bor lainnya, ternyata ada indikasi clay shell. Jadi clay shell itu bisa dia berspot-spot atau sepanjang kita punya project. Nah, ini saya ada case yang hanya beberapa spot dia ada clay shell. Nah, ini. Tapi ini pakainya itu saya bor tangan, jadi hancur ya si clay shell-nya itu. Yang paling bagus itu kalau kita ada indikasi clay shell, misalnya di project di dekatnya itu sudah pernah dilakukan konstruksi gitu ya, kita bisa eh, kayak cari-cari tahu ada indikasi clay shell atau enggak. Kita bisa kayak lebih eh, prefer pakai bor geologi, jadi lebih utuh core box-nya. Jadi eh, kita bisa kayak dibantu dengan ahli geologi juga untuk mengecek apakah ini ada indikasi klase atau enggak. Nah, kalau bisa dilihat dari sini itu tanahnya ini abu-abu ya, berserpih dan ini udah kelihatan klase banget ya. Lalu di atasnya kenapa dia warnanya kuning muda? Nah, clay ini kalau dia kontak dengan udara, kontak dengan air, dia berubah warna kayak weather gitu ya, lapuk menjadi warna kuning terang atau warna oranye terang. Nah, ini juga bisa jadi indikasi nih kalau em, tadi pas siapa ya namanya? Pak Al-Fahmi ya. Kalau Pak Al-Fahmi itu ketemu di core box atasnya kuning muda, kenapa layer di bawahnya itu warnanya abu-abu eh, abu-abu kehitaman? Itu bisa jadi indikasi clay shell. Terus kayak lembek sekali sih yang warna kuning muda ini. Ini bisa jadi tanah glacial yang sudah kontak dengan air dan udara. Dia jadi lembek, seperti kayak cair gitu, seperti lumpur dan juga warnanya jadi kuning terang. Nah, itu sebagai indikasi adanya clay shell. Seperti itu for core box. Sisanya ya harus cek di laboratorium. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, silakan tanggapi satu tanggapan, Mas Alfami. Ya, terima kasih Teh Dea dan juga Kang Nanayan. Berarti kalau misalkan dari apa korupsi itu sebetulnya bisa terlihat ya dari mungkin dari segi warna tadi yang seperti Teh Dea bilang abu-abu kehitaman gitu ya, dan juga di atasnya mungkin ada warna yang sedikit tadi kuning kuning gitu ya. Dan memang itu tuh sebetulnya kalau yang saya pernah lihat juga di proyek saya tuh memang lapisan itu tuh ternyata mereka tuh satu kesatuan gitu teh, karena ada juga lapisan yang pernah saya lihat itu adalah mungkin atasnya kan tanah merah ya, kemudian bawahnya tuh seperti warna keputihan gitu, kemudian bawahnya tuh kuning kayak yang seperti tadi yang Tere tunjukkan, kemudian bawahnya itu baru abu-abu di situ. Nah, di situ tuh saya pernah menemukan hampir sekitar di dengan panjang 50 meteran ya teh. Itu memang di situ tuh
potensi longsornya gede banget karena sekarang sudah longsor ya, dan setelah dilihat juga memang lapisannya itu ternyata mirip gitu loh, seperti yang tadi Teh dia bilang dari Corebox itu ya. Apa namanya, lapisannya itu abu-abu tua, kehitaman, kemudian atasnya itu warna kuning gitu. Betul. Oke, mungkin kalau misalkan dari Corebox seperti itu ya, tapi kalau untuk tes yang lainnya mungkin yang seperti tes SRD sama durability itu juga bisa ini enggak Teh? Apa namanya? Termasuk sebagai parameter kalau tanah itu disebut dengan glacial atau bukan ya? Aku mungkin Ya, nanya lagi mungkin apa satu lagi dikonfirmasi. kali ya, pengen mastiin aja Iya, gitu. Mungkin oke. itu Kang Siap. Yohana dan juga Terima Tete kasih ya. Mas Alfahmi untuk pertanyaan dan tanggapan yang pertanyaan juga ya. Ini Iya, saya izin mute karena udah ini biar ada kesempatan lain. Tapi sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Teh Dia. Baik. Kalau udah oke kita udah punya yakin gitu dia ada indikasi klesial, harus langsung diuji eh, klesialnya untuk meyakinkan aja. Kalau dia benar-benar klesial dengan uji yang biasanya itu adalah select durability test, dia itu untuk mengetahui ketahanan klesial terhadap pelapukan akibat air. Lalu ada uji eh, XRD atau X-ray diffraction. Nah, itu untuk mengidentifikasi apakah dia ada mineral klesial atau tidak. Nah, kalau udah tahu ada mineral klesial berarti sudah fix gitu ya. Bukan indikasi lagi tapi sudah fix dia adalah tanah klesial. Kemudian perlu juga dilakukan uji-uji seperti unconfined compression, lalu uji-uji lainnya untuk kita tahu besarnya kuat geser residualnya. Kan kita misalnya udah terlanjur mau bikin konstruksi di situ, lalu kita mau mencoba menganalisis, harus tahu besarnya kuat geser residual. Jadi residual itu artinya dari kuat geser awal yang seharusnya besar, kan karena biasanya glacial itu NSPT-nya besar di atas 50, awal kalau dia tidak terekspos itu kan besar sekali kuat gesernya. Lalu bagaimana jika dia terekspos di uji di lab kan? Bisa kita tahu besarnya kuat geser residual yaitu akibat jika ada pelapukan dan sebagainya. Nanti dapatlah nilai dari parameter desain untuk kita analisis. Kalau jadi konservatifnya itu si tanah glacialnya dapat kuat geser berapa gitu untuk dianalisis. Gitu. Oke, siap Teh Dea. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kita coba jawab pertanyaan di kolom chat ya, karena sudah cukup banyak ini. Jadi semangat Teh Dea, mungkin bisa siapkan sedikit air minum untuk menemani menjawab pertanyaannya. Silakan mungkin bisa minum dulu Teh Dea. Sekalian saya coba bacakan ya. Pertanyaan selanjutnya dari kolom komentar itu ada dari Bapak atau Ibu Supriyadi. Izin bertanya Bu, metode vakum plus preloading kenapa hanya bisa menahan beban timbunan hanya setinggi 4 meter aja? Karena saya punya pengalaman masalah vakum. Terima kasih. Silakan Teh Dea. Baik, kalau vakum itu kan dia pakai timbunan. Nah, berapa kira-kira timbunan yang bisa di eh, apa tuh bisa ditahan sama tanah dasar itu? Kalau kita mau lakukan penanganan PVD atau vakum itu, pertama kita harus analisis dulu atau menghitung besarnya timbunan izin di tanah dasar itu dengan menggunakan terzagi biasanya dengan membagi nilai daya dukung dibagi dengan berat isi tanah timbunan. Nah, kita dapatlah nilai eh, tinggi timbunan izin yang kira-kira bisa kita pakai untuk dijadikan pembebanan si di atas PVD itu. Nah, misal kita punya rencana FG itu 10 meter, sedangkan kita hitung timbunan izinnya itu 4 meter, kita bisa menggabungkan si penanganan PVD ini dengan geotextile sehingga kita geotextile stabilitator ya per 1 meter bisa dipasangnya atau per setengah meter untuk meningkatkan stabilitas badan timbunan itu. Jadi kita bisa punya timbunan lebih tinggi dari timbunan izin. Nah, biasanya mengakalinya seperti itu. Ditambah dengan
penanganan perkuatan timbunan. Jadi nggak stuck di timbunan izin gitu tingginya. Seperti itu. Siap, terima kasih Teh untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Celia ya, Celia. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menentukan menggunakan kategoria untuk soil parameter. Nah, ya, silakan Teh. Sepertinya pertanyaan untuk menentukan parameter desain gitu ya untuk Betul. analisis. Nah, kalau untuk kategorinya itu kan kita perlu tahu nih. Saya sambil buka. Kita perlu tahu eh, jenis tanah, lalu besarnya NSPT, sehingga kita bisa menentukan parameter lainnya seperti C-nya berapa, P-nya berapa. Selain itu, kita juga perlu memilih material model mana yang cocok di model yang mau kita running. Nah, material model ini tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari kondisi tanah yang ada di situ. Kalau tanahnya soft clay, eh, compressible layer artinya dia NSPT-nya di bawah 10, baiknya pakai material modelnya itu bisa soft soil, bisa hardening soil ya. Jadi kita di Plaxisnya itu bisa generate adanya kenaikan kuat geser akibat konsolidasi. Nah, itu bisa di running menggunakan dua material model itu. Itu yang umum dipakai, yang masih umum dipakai di Indonesia. Mungkin kalau untuk penelitian-penelitian orang kayak meneliti gitu, mungkin bisa pakai material model lain yang lebih advance, yang baru-baru gitu. Cuma untuk di Indonesia ini kan masih pakainya soft soil atau hardening soil. Lalu pemilihan drainage type. Nah, drainage type ini tergantung dari kondisi tanah dan juga keperluan kita untuk analisis ini untuk apa. Nah, kalau tanah kita lempung, kita mau cek nilai konsolidasi, pakainya undrain A. Jadi tergenerate excess pore pressure-nya. Lalu kalau kita mau hanya analisis stabilitas aja, kita mau cek FK doang tanpa memperhitungkan adanya excess air pori itu. Kita bisa pakai Andren B drainage type-nya. Lalu, kalau kita mau ngerunning sebuah model yang ada jembatannya, misalnya ada pilar dan sebagainya, kita bisa pakai Andren C. Nah, Andren C ini sebenarnya mirip dengan Andren B. Dia tidak mengenerate excess pore pressure, tapi akan memperoleh nilai gaya dalam strukturnya itu lebih mendekati aktual. Nah, itu dari pengalaman saya ya. Lalu untuk tanah pasiran, baiknya menggunakan drainage type-nya itu drain. Seperti itu. Kalau nilai C, nilai P, dan lain-lain bisa diperoleh dari hasil lab dan juga korelasi-korelasi yang bisa kita temukan di buku-buku geoteknik. Seperti itu. Ya. Oke, siap Teh Dea. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Insinyur Suhada Hadi STMT ya. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan cerucuk efektif dalam penanganan bidang longsor? Silakan Teh. Kalau cerucuk itu efektifnya kalau timbunan kita atau bangunan kita itu terlalu besar. Lalu si ketebalan tanah lunaknya tidak terlalu tebal atau kita masih bisa ketemu nih tanah yang SPT-nya di atas 40 gitu di dasar si cerucuknya masih ketemu. Itu masih oke pakai cerucuk. Kalau kayak ketemu gambut yang dalam, lalu tanah yang sangat lunaknya itu dalam, tidak bisa pakai cerucuk, cerucuk tiang pancang maupun cerucuk bambu itu tadi ya, tidak memungkinkan sehingga kalau di jalan tol itu pakai pile slab yang tadi itu tadi, gitu. Oke, siap. Cukup Teh? Ya, Oke, siap. Terima kasih Teh Dea. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Anisha Rahmasari ya. Pertanyaannya, apabila sudah dilakukan improvements dengan PVD lalu dilanjut dengan preloading, apakah ketika beban preloading diganti dengan beban perkerasan jalan perlu dihitung lagi settlementnya untuk mengantisipasi adanya penurunan lagi?
Terima kasih. Silakan Teh Dea. Oke. Jadi kalau analisis pakai PVD preloading itu, tahap-tahap di Plaxisnya itu adalah, ntar saya sambil buka. Tahap-tahapnya pertama kan pasang PVD kalau di Plaxis itu kan. Terus kita lakukan penimbunan sampai eh, finish grade rencana. Lalu kan kita pasang preloading. Preloading itu sebesar dari surcharge itu kan. Surcharge perkerasan ditambah dengan beban lalu lintas. Tapi biasanya dikalikan dengan faktor buoyancy agar nilainya itu lebih besar dari beban aktual yang nanti bakal lewat kendaraannya. Biasanya lebih gede dikali 1,2 sampai 1,3. Lalu habis dikasih preloading itu di running kan, penurunannya, lalu akan dilakukan unloading atau kita kupas besar preloadingnya, lalu baru diaplikasikan beban operasional sebesar beban surcharge. Nah, kita itu analisisnya di plastik itu harus sampai dengan beban operasional akhir diceknya penurunannya. Tapi kalau dengan kita sudah kasih preloading, misalnya kita sudah turun 1 meter, lalu kita kupas dan kita kasih beban operasional itu, biasanya tidak akan terjadi lagi penurunan karena si tanah itu sudah mengalami penurunan akibat beban yang sudah kita kasih maksimal gitu dari preloading itu kan lebih besar dari beban operasional. Jadi saat tanah itu sudah mengalami beban preloading, lalu kita kasih beban operasional yang sedikit lebih kecil, tanah itu masih stabil gitu karena bebannya tidak melebihi dari beban yang sudah sebelumnya dia terima seperti itu. Oke, siap Teh Dea. Terima kasih ya untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Hafiz lagi ya di sini ya. Izin Bu, apakah bisa pada tanah gambut menggunakan bahan kimia untuk meningkatkan stabilitas tanahnya jika di konstruksi jalan ditemukan tanah gambut atau tanah sangat lunak di beberapa stasiun jalan? Oh, gambut pakai bahan kimia. Nah, ini biasanya dilakukan oleh di kampus-kampus itu untuk masih dilakukan kayak penelitiannya gitu ya. Tanah dengan penanganan bahan kimia, tanah dengan pakai jamur, dengan biologi dan segala, segala macamnya itu masih jadi penelitian gitu menurut saya dan belum diaplikasikan langsung karena belum terlalu efektif gitu pakai bahan kimia itu. Sedangkan kalau gambut itu kan airnya banyak ya kandungan airnya. Kalau kita kasih bahan kimia itu nggak terlalu mempengaruhi dari peningkatan stabilitasnya seperti itu. Siap Teh Dea. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Eh, Sama dari Bu Anisha Rahmasari lagi. Apakah settlement plat efektif untuk menghitung settlement? Karena sifat tanah lunak yang mengikat mungkin bisa menjadi masalah dalam perhitungan settlement seperti terjadi error. Apakah ada alternatif lain selain settlement plat? Silakan Teh. Baik, kalau settlement plat itu kan sampai sekarang masih menjadi monitoring, instrumen monitoring yang selalu dipakai ya untuk apalagi untuk pengerjaan timbunan jalan tol. Nah, penggunaan settlement plat ini selalu sering terjadi error di pembacaan karena human error dan segala macam. Bisa hari ini dia baca, besok lupa baca dan sebagainya. Jadi banyak data-data yang miss seperti itu. Tapi biasanya karena banyak si settlement plat itu dipasang per sekian meter, jadi kita masih biasanya bisa mengandalkan data-data lainnya yang kira-kira masih masuk akal biasanya. Lalu ada alternatif lain selain settlement plat. Kalau untuk pembacaan penurunan aktual itu belum di Indonesia masih belum ada yang masih pakai settlement plat. Cuma yang perlu di disclaimer itu pakai settlement plat harus rajin-rajin mengecek dan juga rajin-rajin eh, diperiksa gitu settlement plate-nya masih adakah atau hilang ke tabrak ekskavator dan lain-lain. Kan seringkali itu dia ketabrak kendaraan-kendaraan ataupun ketebak angin gitu ya. Jadi harus selalu cek settlement plate-nya masih stay di situ atau tidak. Seperti itu. Oke, selalu dicek ya.
Siap, terima kasih untuk Teh Dea jawabannya. Izin info ya, sesi tanya jawab kita buka sampai pukul 10.45, artinya 13 menit lagi. Jadi kami akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat sampai pukul 10.45. Seperti itu Bapak Ibu dan Teh Dea, gitu ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu yang mungkin baru hadir atau tadi sempat tidak terinfo untuk bisa mengisi link feedback dan juga mungkin ada support kepada kami dan link paparan juga sudah ada di kolom komentar ya Bapak Ibu. Silakan admin bisa bantu share lagi untuk menginfokan kepada Bapak Ibu. Baik, di sini ada dari Ibu Eca ya. Bapak atau Ibu Eca, pertanyaannya adalah jika terdapat kondisi tanah lunak hanya setempat-setempat, misal pada pekerjaan jalan, penanganan apa yang lebih cocok untuk kondisi tersebut tapi minim biaya penanganan? Baik, silakan Teh. Baik, kalau ada spot-spot gitu ya, biasanya itu antara pakai, kalau punya item pancang, dipakai cerucuk pancang beton. Cerucuk, kalau eh, cerucuk nggak ada, terus si tanah lunaknya nggak terlalu dalam, kurang dari 4 meter, di replace saja baiknya. Terus kalau misalnya lebih dari itu, kita bisa pakai stone kolom. Jadi digali, terus diisi pakai batu-batu, jadi stone kolom. Nah, itu biasanya yang dipakai sih. Cerucuk atau stone kolom. Oke, cerucuk Kalau atau kan stone nggak column ya? mungkin ya, spot-spot kecil gitu. Oke, jadi itu beberapa alternatifnya kalau misalkan minim biaya penanganan ya, cerucuk atau stone column. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Geri Gus Hardi. Izin bertanya Bu, berdasarkan pengalaman Ibu atau Teh Dea di sini, apakah pernah mengalami perbedaan hasil analisis dengan pelaksanaan di lapangan? Nah, ini beda nih analisis sama di lapangan ya, terutama pada kasus pelaksanaan vakum dan preloading, di mana waktu tunggu yang didapat tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Seperti waktu tunggu dari hasil analisis ternyata lebih cepat dibandingkan pelaksanaan di lapangan. Kira-kira jika seperti itu, solusinya bagaimana, Teh Dea? Nah, ini mungkin Teh Dea bisa menjawab pertanyaan ini. Baik ya, sering terjadi ya yang seperti ini. Misalnya di analisis kan saya masih pakai data-data lab, pakai korelasi dan sebagainya untuk indeks penurunannya maupun eh, parameter konsolidasinya kan masih berdasarkan data. Lalu kan di aktualnya belum tentu sama karena biasanya uji kayak ngambil sampel kan nggak di setiap titik sepanjang jalan timunan itu. Bisa saja di titik lainnya ternyata beda dengan hasil lab yang terbaca. Nah, kalau seperti ini, apalagi kalau sudah terbangun ya, di sini pertanyaannya, sudah terbangun itu dilakukan Ya, pengecekan dengan metode ASAOKA biasanya. ASAOKA di so, settlement plate eh, sa- biasanya diceknya sampai terlihat grafiknya itu mulai lurus penurunannya. Kita bisa tahu besarnya CV aktual, dihitung dari situ CV aktualnya. Nah, CV aktual kemudian kita lakukan analisis ulang menggunakan CV aktual itu sehingga diperolehlah nilai penurunan yang lebih akurat. Seperti itu biasanya. oke, Kalau belum selesai, biasanya itu akan ditunggu sampai eh, mendapatkan nilai derajat konsolidasi yang sesuai rencana. Sambil kalau penurunannya tidak sesuai dengan analisis itu biasanya di layer terus sampai si timunannya di layer sampai itu sih finish grade rencana. oke, siap. Terima kasih Teh Dea untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Fadel di sini. Jika timbunannya lebih dari 10 meter maksudnya. Jika timbunan lebih dari 10 meter, metodenya lebih cocok pakai apakah? Apakah lagi untuk daerah gunung? Nah, silakan. 10 meter ya. Untuk daerah Silakan. gunung, nah, gunung itu yang saya temui itu biasanya tanahnya lebih cenderung bagus ya. Biasanya jeleknya itu cuma di top soilnya aja akibat kayak tanahnya bergerak dan segala macam di top.
0 sampai 4 meternya itu kurang bagus, sisanya keras biasanya kalau di gunung. Nah, kalau tanah dasarnya bagus, timbunannya 10 meter itu perlu ditambah perkuatan perkuatan timbunan bisa pakai geotextile dengan kuat tarik yang tinggi. Kalau mau 10 meter tuh masih oke banget sih. Saya udah beberapa kali ngeran timbunan di atas 10 meter tuh masih kekejar pakai geotextile. Dan juga penggunaan timbunannya itu selected material kalau mau lebih dari 10 meter. Bisa CBR-nya lebih besar dari 6%. Dan dipastikan pemadatan timbunannya baik seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Itu kalau di daerah gunung ya, kalau di yang lain jawabannya pasti berbeda ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini masih ada 7 menit lagi, Teh Dea. Eh, Semangat terus Teh, jawabnya masih cukup banyak yang bertanya ini, makin akhir. Dari Pak Ahmad Taufik ya. Di sini pertanyaannya adalah, pada resume analisis di situ tertulis penurunan total untuk masing-masing alternatif penanganan. Mungkin maksudnya yang di paparan ya. Ya. Yang mau saya tanyakan, pada alternatif satu tanpa penanganan dan alternatif 6 PVD preloading, kenapa total penurunannya berbeda terlampau jauh? Dengan beban yang sama, perlapisan dan input parameter tanah yang sama, harusnya memberikan nilai penurunan total yang sama. Bukannya PVD preloading hanya metode untuk mempercepat penurunan, tapi tidak mengurangi besarnya penurunan. Mohon tanggapannya, terima kasih. Nah, bisa sambil share screen lagi aja, Teh. Oke. Muncul ya. Sudah, Saya sudah. zoom aja. Nah, ini besarnya penurunan total. Nah, di sini ada yang pertama itu tanpa penanganan. Berarti kan dia timbunannya 10 meter. Timbunan 10 meter. Nah, di sini tanpa penanganan itu tidak ada beban preloading ya. Terus ada kalau yang PVD preloading itu pakai preloading. Jadi biasanya penurunannya itu lebih besar tapi waktunya lebih cepat. Nah, di sini itu besarnya penurunan total 1,1 meter di PVD preloading, lalu di tanpa penanganan 2,4. Nah, secara teori itu penurunan itu seharusnya sama eh, dalam kondisi si apa ya item-item yang ada di model itu tuh sama semua gitu. Sedangkan kalau di kita modelin Plaxis kan kita nambah-nambahin kayak ada preloading, terus ada geotextile ya. Kalau di PVD preloading ini ada geotextile, terus ada lapisan tanah pasir sebagai platform. Nah, si platform dan geotextile ini bisa menjadi salah satu untuk ada pengurangan sedikit gitu di penurunannya. Kalau di PVD preloading ya. Nah, seperti itu. Lalu, yang perlu kita cek sesuai dengan SNI itu nilai dari penurunan konsolidasi sisa, yaitu penurunan konsolidasi total dikurangi dengan penurunan konsolidasi sampai akhir masa konstruksi. Seperti itu. Kalau misalnya kondisinya sama ya di PVD Proding ini tidak ada geotekstil, tidak ada lapisan granular, itu hanya PVD aja dan beban lalin aja, mungkin akan mendapat nilai S100-nya sama gitu nilainya. Tapi kan di sini ada faktor-faktor lain yang membuat dia ada sedikit perbedaan gitu. Kalau penasaran mungkin bisa langsung dicoba menganalisis gitu di Plaxis. Lalu cek outputnya kalau pakai penanganan dan nggak pakai penanganan. Oke, siap Teh Dea. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk mengobati penasarannya nanti mungkin bisa coba cek recording shortcut terkait Plaxis yang Teh Dea pernah buat di link.id Handla Studio atau nanti mungkin bisa mengikuti kelas pendek yang kami adakan. Nanti akan diinfo lebih lanjut di komunitas Handal yang telah disebar linknya setelah Bapak Ibu mengisi feedback webinar. Baik, kita lanjut. Masih ada 3 menit lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Riki Polas Istianto.
Selamat siang Bu, izin bertanya. Saat ini saya sedang mengerjakan simulasi grouting untuk keperluan TA atau tugas akhir dengan mengambil sampel tanah di Kota Semarang. Dari berbagai uji lab yang kami kerjakan, ada kendali di uji hidrometer. Jadi aparatus hidrometer tidak bisa membaca nilainya. Apakah uji hidrometer tidak dapat dijadikan parameter karena sudah tercampur air semen? Seperti itu Bu pertanyaannya. Teh Dea, silakan bisa dijawab. Mengerjakan simulasi routing. Jadi sampel tanahnya itu sudah tercampur semen begitu. Ya kalau nguji hidrometer kan nguji ini ya, butiran-butiran kecil tanah yang di bawah seringan berapa 200. Kalau buat diuji hidrometer kalau udah kecampur semen kayaknya udah susah ya. Baiknya coba ambil sampel tanah lainnya. Oke, berdasarkan pengalaman Teh Dea, cukup sulit ya kalau sudah tercampur air semen ya Teh. Lagi kan uji hidro buat ini tanah-tanah berbutir halus. Betul. Seperti itu untuk jawabannya Pak Riki Polastianto terkait hidrometer tadi yang tercampur air semen. Baik, kita lanjut. Masih ada 2 menit. Ini dari Bapak Tribun Nizar ya. Izin Bu, jika dalam suatu kasus di mana jalan tol sudah terbangun di atas tanah rawa, kemudian kondisi pondasi turun dan bergerak terus sampai sekarang, sehingga aspal jalan selalu lembab, rusak, dan bergelombang. Karena di PVD perlu waktu yang sangat lama, apa saja metode yang efektif untuk mengganti metode PVD itu? Tadi dengan waktu yang lebih cepat tentunya, sehingga kondisi jalan tidak bergelombang seperti yang dijelaskan di atas. Silakan Teh. Kalau sekarang-sekarang ini ya, apalagi kalau penentuan parameter kita ketemu tanah yang sangat lunak, sangat tebal, lalu apalagi dia punya potensi dia tanah organik sangat lunak, biasanya langsung dipilih menggunakan pile slab gitu ya kalau dia jalan tol. Ini tol ya. Iya, jalan tol Terus kasusnya. terbangun, Jalan, ya. kalau terbangun, kalau memang selalu turun ya, tidak ada penanganan yang gimana-gimana yang harus dibongkar kayaknya. Karena tanah rawa itu kan organik ya, sehingga kita harus ngeluarin si eh, apa tuh Akhirnya. kandungan airnya. Bagusnya sih dibongkar lalu diganti dengan eh, penanganan struktural. Bagusnya. Oke. Oke, siap Teh Dea. Jadi usulan dari pengalaman yang Teh Dea pernah dapatkan ya, itu adalah dibongkar kalau misalkan tadi sampai apalagi turun terus, lembab, dan diganti dengan struktur ya, lebih baiknya karena kondisi tanahnya tadi kandungan airnya sangat tinggi. Nah, ini ada satu lagi ya, dari Pak Nizar juga. Pertanyaan terakhir Pamungkas ya, Teh Dea. Izin bertanya lagi, jika kita bertemu kasus tanah ekspansif sepanjang jalan yang akan dibangun, berarti kan kita ketemu masih dalam proses perancangan, metode rekayasa geoteknik apa saja yang cocok digunakan? Silakan Teh. Kalau ekspansif, contohnya kayak tanah sensitif kayak clay shale gitu ya. Kalau mau melakukan galian, masih memungkinkan sebetulnya, tapi galian itu harus sangat landai. Biasanya slope-nya 1:4 sampai 1:5. Tapi harus cover lagi di atasnya pakai hijau-hijauan atau pakai shortcrete. Terus di setiap dikasih spasi-spasi berupa kayak drainase gitu, sistem drainase. Jadi airnya itu tidak menggenang di atas si tanah ekspansif itu tadi. Jadi tidak akan terjadi penurunan kuat geser. Lalu kalau timbunan misalnya, kalau buat timbunan itu sebenarnya kalau si tanah klasialnya itu dalam, sebenarnya tidak masalah kita menimbun di atasnya. Tapi kalau dari atas tanah dasarnya udah ketemu clay shell itu, baiknya pertama itu di cover terlebih dahulu dan jangan sampai si tanah ekspansif itu terekspos ke udara maupun ke air.
Misalnya di cover biar dia kedap seperti itu. Kalau misalnya untuk perkuatan layering dan sebagainya, bagusnya itu pakai board pile untuk menahan longsoran tanah ekspansif, pakai board pile dan juga selalu di facing, dikasih lapisan luar biar dia nggak kena udara gitu biasanya. Seperti itu. Oke, siap Teh Dea. Terima kasih untuk jawabannya. Dan pertanyaan juga sudah tidak ada ya. Tapi jika nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau mungkin diskusi ya, bisa jadi malah kami yang bertanya nanti kepada Bapak Ibu di sini yang lebih berpengalaman. Bisa nanti join aja ke grup komunitas Handal. Jadi di situ nanti info-info terkait info webinar, short course atau diskusi terkait teknis seperti hari ini yang kita jalani atau mungkin nanti kerjasama itu bisa nanti kita obrolkan di komunitas grupnya yang Bapak Ibu join setelah isi link feedback. Baik, di sini izin saya menyimpulkan ya dari paparan Teh Dea dan juga dari sesi tanya jawab ya. Jadi dari judul webinar hari ini yaitu Rekayasa Tanah Lunak untuk Infrastruktur Teknologi Terbaru. Jadi definisi tanah lunak itu ya tanah kohesif yang terdiri dari sebagian besar butir-butir kecil seperti lempung dan lanau. Nah, solusi-solusinya itu saat ini ya. Saya sebut saat ini karena penelitian masih terus berlanjut. Contoh tadi misalkan dari sisi penambahan bahan kimia mungkin atau dari sisi yang lain. Saya Geoform juga sempat viral karena di Sisumdawu kemarin kan akhirnya banyak yang tahu. Itu banyak sekali sudah ada yang dilakukan seperti soil replacement, vertical drain, piling ya menggantikan dengan grouting dan segala macam, geotekstil dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu izin saya menginformasikan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link feedback ya yang ada di kolom komentar dan juga untuk mendukung kami jika Bapak Ibu merasa perlu mendukung kami bisa support kami di link berikut di sarewiria.co_handal engineer. Nah, sekali lagi juga jika Bapak Ibu butuh teman untuk kerjasama, ada proyeknya yang memang butuh misalkan dengan Teh Dea untuk berkolaborasi itu atau mungkin dari sisi struktur atau mungkin dari sisi BIM, kami sudah ada, hidrologi pun ada dan masih muda-muda. Jadi ini karena kami komunitas yang masih muda-muda ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa hubungi admin handal yang ada di layar atau nanti di-share di komentar. Sekali lagi, isi feedback saya selalu ingatkan karena ini ada hubungan dengan e-sertifikat. Jadi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di webinar kami. Terima kasih banyak. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu mengisi feedback webinar ini agar tentunya acara webinar-webinar selanjutnya yang nanti akan disampaikan oleh pembawa acara itu bisa menjadi lebih baik atau mungkin nanti kami membutuhkan Bapak Ibu untuk kerjasama mengisi webinar di Handal Studio karena Handal Studio akan banyak mengadakan webinar, short course, dan kegiatan-kegiatan sharing seperti ini khususnya di bidang infrastruktur agar tentunya makin banyak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Terima kasih Teh Dea telah menyampaikan paparannya yang begitu luar biasa dan terima kasih Bapak Ibu juga yang telah bertanya, antusias bertanya. Tadi secara langsung ada Ibu Rukaya Ahmad dan Mas Alfahmi Gustaf. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Izin saya kembalikan ke host. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan bantuan dari awal pemaparan hingga sesi tanya jawabnya kepada moderator Bapak Bana Irianta dan juga kepada Ibu Diayu sebagai pemapar materi pada webinar kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya setiap rangkaian acara pada webinar kali ini telah selesai dilaksanakan. Sebelum menutup webinar kali ini, izin menginformasikan bahwasannya setelah webinar kali ini, Handal Studio juga akan menyelenggarakan beberapa acara berikutnya, yaitu ada short course geoteknik,
tentang analisis stabilitas timbunan dan galian menggunakan Fluxys 2D bisa dicatat untuk tanggalnya yaitu pada tanggal 25 sampai 26 Januari 2025. Lalu dilanjutkan dengan webinar kedua masih membahas tentang geoteknik juga, tentang prosedur dan metodologi audit geoteknik untuk menjamin keberlangsungan proyek. Bisa dicatat tanggalnya pada tanggal 8 Februari 2025. Lalu dilanjutkan untuk webinar ketiga geoteknik di dibarengi dengan BIM-nya juga. Membahas tentang tantangan dan solusi longsor di proyek infrastruktur Indonesia. Dapat dicatat juga untuk tanggalnya pada tanggal 8 Maret 2025. Bagi teman-teman yang tertarik atau berminat, bisa menghubungi kontak person atau admin, bisa menghubungi admin ya. Jadi untuk mendapatkan informasi selanjutnya tentang short course maupun webinar dan hal-hal lain tentang Handal Studio, jangan lupa untuk mengisi link feedback yang sudah diinformasikan sebelumnya di kolom chat. Oke, baik. Sekian dari kami. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti serangkaian acara webinar dan seluruh staf yang terlibat. Kami segenap Handal Studio mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya bersama Handal Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi wabarakatuh.